Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang penjelasan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sabrina Zahra, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Lia Utami, Dewi Putri Rahmaning Tias, Nabil Syafiq Rahman Putra, dan MH Aprizal. Lembaga yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau cukup disebut dengan MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Dan dalam pasal 3 yaitu segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Keanggotaan MPR terdiri atas 711 anggota, yang dimana seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 575 dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah berjumlah 138. Tugas dan wewenang MPR yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam pasal 3 ayat 3. Yang ketiga yaitu memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar dalam pasal 3 ayat 3. Yang keempat yaitu memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Tercantum dalam pasal 8 ayat 2 yaitu dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Dan yang kelima yaitu tercantum dalam pasal 8 ayat 3 yaitu jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Setelah itu Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Saya Lia Utami, saya akan menjelaskan mengenai Presiden. Presiden diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 sampai 17. Pasal 4 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden memiliki kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1, juga dalam pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kedua, kekuasaan presiden dalam bidang legislatif merupakan mitra DPR dalam bekerja sama membuat undang-undang dan menetapkan APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Selanjutnya, tugas presiden sebagai kepala negara. Yang pertama,
memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara dalam pasal 10. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR dalam pasal 11. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya dalam pasal 12. Yang keempat, mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR dalam pasal 13. Yang kelima, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA dalam pasal 14 ayat 1. Yang keenam, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR dalam pasal 14 ayat 2. Yang ketujuh, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya dalam pasal 15. Selanjutnya, tugas dan wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan menurut UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dalam pasal 5 ayat 1. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah dalam pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara dalam pasal 17. Yang keempat, membuat undang-undang bersama DPR dalam pasal 20 ayat 2. Yang kelima, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dalam pasal 23 ayat 2. Berikut adalah tata cara pemberhentian presiden atau wakil presiden. Yang pertama, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR apabila terbukti a. melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. B. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang kedua, usul pemberhentian presiden oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan. Yang ketiga, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti bersalah, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR. Yang keempat, MPR bersidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut. Apabila MPR menerima usul pemberhentian tersebut, MPR akan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden sesuai wewenangnya. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Masa jabatannya 5 tahun. Seseorang hanya bisa menjadi presiden dan wakil presiden untuk 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Dalam pasal 7 dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya MH Prijal. Saya akan membacakan DPR. Sebagaimana diatur dalam pasal 20 pembuat undang-undang atau lembaga legislatif, namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masa jabatan anggota DPR ada 5 tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pasal 20 ayat 2 Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Hak DPR ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif, yaitu sebagai berikut. A. Hak interpelasi ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan. B. Hak angket ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintahan yang diduga bertentangan dengan hukum. C. Hak mengeluarkan pendapat ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintahan. Selain itu, setiap anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan usul, serta hak imunitas.
Dewan Perwakilan Rakyat fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. A. Fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. B. Fungsi anggota ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. C. Fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Putri Rahmaningtyas. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah, karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapatkan penyaluran secara baik. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Saat ini anggota DPD setiap provinsi sebanyak 4 wakil. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang DPD ditegaskan dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, juga DPD berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. 4. Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pembahasan RUU yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Saya Sabrina Zahra, saya akan menjelaskan Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan yaitu lembaga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Keanggotaan BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 15 Tahun 2006 berjumlah 9 orang. Masa jabatan anggota BPK adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Tugas BPK ditegaskan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Saya Nabil Syafiq Rahman Putra akan membacakan lembaga-lembaga Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung juga merupakan lembaga peradilan negara Indonesia tertinggi dari semua lingkungan peradilan. MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegaskan hukum dan keadilan pada Pasal 24 Ayat 1
UUD yang berbunyi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MA memiliki wewenang sesuai UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Mengadili pada tingkat kasasi, ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan terhadap undang-undang. Hal ini disebut hak uji material. MA berhak menentukan bertentangan atau tidaknya isi suatu peraturan seperti peraturan pemerintah, presiden, daerah, bahkan sekolah. 3. Memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. 4. Memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai gerasi dan rehabilitas. Selanjutnya ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri dan dalam wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah selama 5 tahun. Wewenang Komisi Yudisial sesuai pasal 24B ayat 1 yang berbunyi, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Rangka ini diberikan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C. MK diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. MK berkedudukan di Ibu Kota Negara. MK mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota MK masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang dari Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutuskan pembubaran partai politik. D. Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. 2. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian penjelasan lembaga-lembaga negara di Indonesia yang sudah kelompok 5 sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan, mendengarkan, dan memperhatikan kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.